Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Balik lagi bersama gua di segmen 5 film, dan rencananya kali ini gua punya 5 film animasi yang memberikan petualangan seru, bahkan menantang, dan yang pasti filmnya baru-baru semua. Ada beberapa kelebihan film animasi yang membuatnya populer hingga sekarang. Salah satunya adalah film animasi bisa disaksikan anak-anak maupun dewasa, bahkan orang tua juga. Ada beberapa genre yang bisa mewakili kesukaan para penikmat animasi pastinya. Selain itu, kisahnya yang ringan dan lucu juga dinilai mampu mengembalikan mood seseorang. Film animasi juga banyak menyisipkan pesan berupa nilai-nilai yang baik dan berkesan. Jadi, buat kalian penggemar film animasi harus banget nonton video ini sampai habis, biar kalian tahu filmnya apa aja. Dan sebelum itu, seperti biasa, buat kalian yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan sekalian aktifin notifikasinya, agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gua. Oke, langsung aja mari kita mulai list filmnya. Film pertama ini dibuka dengan film animasi yang sangat gue tunggu-tunggu, dan ini merupakan sequel dari film sebelumnya yang sempat booming pastinya. Film ini berjudul Stand By Me Doraemon 2. Film ini bercerita mengenai kelanjutan film pertamanya, di mana Nobita dewasa akhirnya akan menikah dengan dambaan hatinya sedari kecil, yaitu Shizuka. Nobita kecil nggak sengaja menemukan barang favorit masa kecilnya yang penuh dengan kenangan dengan sang nenek. Karena itu Nobita pun ingin ketemu dengan nenek yang dia sayangi banget. Berkat bantuan Doraemon, dia kembali ke masa itu dan bertemu dengan sang nenek. Dan sang nenek pun memiliki keinginan untuk melihat cucunya tumbuh. Salah satunya bisa melihat siapa pasangan Nobita nantinya. Petualangan seru ini dimulai pas Nobita dan Doraemon menuju dunia Nobita dewasa. Dari awal, film besutan dua sutradara yaitu Ryuichi Yagi dan Takashi Yamazaki ini udah ngebawa emosinya begitu dalam dan gak tanggung-tanggung. Emosi para penonton bakal diaduk sedemikian rupa, kemudian berselang dibumbui humor yang pas dan kocak banget pastinya. Secara garis besar, film berdurasi 96 menit ini menggunakan formula yang sama dengan film perdananya. Pokoknya harus disiapin tisu dah saat nonton film Stand By Me 2 ini. Kalau dari sisi animasinya sendiri sih kayaknya nggak usah diragukan lagi soal kualitasnya. Detail-detail yang dihadirkan sangat eye-pleasing, ekspresif, serta range warna luas yang bikin film ini begitu hidup. Mungkin kalau kalian udah nonton film pertama atau trailernya, kurang lebih kayak gitulah animasinya. Nggak banyak berubah, tetap bagus dan manjain mata banget. Soundtracknya juga menurut gua enak banget, masih menggunakan formula yang sama seperti Himawari no Yakusoku dari Motohiro Hata di film perdananya. Film Stand By Me Doraemon 2 ini disutradarai oleh Takashi Yamazaki dan Ryuichi Yagi, dan pengisi suaranya dimainkan oleh Wasabi Mizuta sebagai Doraemon, Megumi Ohara sebagai Nobita, Yumi Kakazu sebagai Shizuka, Subaru Kimura sebagai Takeshi Koda, dan Tomokazu Seki sebagai Suneo Honekawa. Film ini yang berdana pada 19 Februari 2021 dan mendapat skor sebesar 7,5 di IMDb, di vote lebih dari 1000 pengguna akun dengan di-rated PG. Film animasi kedua ini merupakan film petualangan seru dari dua saudara laki-laki peri yang ayahnya meninggal ketika mereka terlalu muda untuk mengingatnya. Film ini berjudul Onward. Film ini bercerita tentang usaha dua bersaudara yaitu Lan dan Berli untuk bertemu lagi dengan ayahnya yang lama meninggal. Dunia dalam Onward adalah dunia sihir yang tergerus modernitas seiring perkembangan teknologi non efektif. Nah, kalau dilihat dari bagian awal, Onward terasa terlalu banyak memberikan info, bahkan sangat detail. Info yang banyak itu dimasukkan dengan pelan dalam banyak scene. Semakin ke tengah, info-info di awal itu menjadi setup penting untuk semua plotnya. Seperti betapa maniaknya Berli pada sejarah dan papan permainannya, karakter keduanya yang kontras, sampai kenangan yang mereka miliki. Pokoknya benar-benar film ini memberikan alur cerita yang sangat menarik serta diperindah dengan petualangan yang seru pastinya, jadi langsung aja nonton filmnya. Film Onward ini disutradarai oleh Dan Scanlon, dan pengisi suaranya dimainkan oleh Tom Holland sebagai Lan Lightfoot, Chris Pratt sebagai Barry Lightfoot, Julia Lewis sebagai Lawrence Lightfoot, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 21 Februari 2020 dan mendapat skor sebesar 7,4 di IMDb, di vote lebih dari 108.000 pengguna akun dengan di-rated PG. Film animasi terbaru dan terseru ketiga ini merupakan film yang menjadi film animasi ke-59 yang diproduksi oleh Walt Disney Animation Studios. Film ini berjudul Raya and the Last Dragon.
Film ini bercerita tentang kehidupan yang harmonis antara manusia dengan para naga di sebuah wilayah bernama Kumandra. Keharmonisan tersebut terganggu oleh sebuah kekuatan jahat yang dikenal dengan sebutan Dran yang menyerap jiwa dari setiap orang-orang yang mereka hampiri dan mengubah orang-orang tersebut menjadi batu. Seperti halnya kebanyakan film-film animasi garapan Walt Disney Animation Studios lainnya, Raya and the Last Dragon tergarap dengan tema maupun alur pengisahan yang memiliki kesan familiar. Namun kefamiliaran tersebut nggak lantas membuat penuturan Raya and the Last Dragon menjadi jemu. Sang sutradara mampu memanfaatkan tiap karakteristik cerita tersebut dengan baik sehingga menjadikan perjalanan kisah film ini menjadi tetap memikat. Pengarahan yang diberikan juga terasa lebih dewasa dengan memberikan lebih banyak ruang bagi elemen aksi dalam jalan cerita filmnya. Nggak mengherankan jika adegan-adegan aksi dalam Raya and the Last Dragon yang digarap dengan baik akan mampu menarik perhatian lebih banyak penonton dewasa. Film Raya and the Last Dragon disutradarai oleh Don Hall dan Carlos Lopez Estrada dan pengisi suaranya dimainkan oleh Kelly Marie Tran sebagai Raya, Awkwafina sebagai Sisu, Isaac Wang sebagai Bone, Gima Chang sebagai Namari, Denny Lee Kim sebagai Benza dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 5 Maret 2021 dan mendapat skor sebesar 7,5 di IMDb, di-vote lebih dari 41.000 pengguna akun dengan di-rated PG-13. Film keempat ini akan diisi dengan film yang menghadirkan banyak warna-warni gitar dan film ini juga merupakan sequel dari film sebelumnya. Film ini berjudul The Trolls World Tour. Film ini menceritakan petualangan khusus yang membawa mereka jauh melampaui apa yang mereka ketahui sebelumnya. Pasalnya, Poppy dan Brains menemukan ada banyak kehidupan di luar suku mereka. Ada 6 suku troll yang tersebar di 6 negeri yang berbeda. Mereka dikhususkan untuk 6 jenis musik yang berbeda termasuk funk, country, techno, klasik, pop, dan rock. Jika dibandingkan dengan apa yang ditampilkan oleh film pertamanya, Trolls World Tour jelas dapat dikategorikan berhasil membawa kisah para troll tersebut berkembang menjadi semakin lebih baik dan semakin menarik pastinya. Ceritanya sendiri masih menggunakan template yang sama dengan struktur narasi di film pertamanya. Namun yang membuat daya tarik dari dunia para trolls di sini adalah tim penulis yang terdiri dari 5 orang itu benar-benar berhasil menciptakan sebuah dunia baru yang lebih besar. Film Trolls World Tour ini disutradarai oleh Walt Brown dan David Smith. Begitu juga pengisi suaranya dimainkan oleh Anna Kendrick sebagai Poppy, Justin Timberlake sebagai Brains, Ron Van Kast sebagai Cooper, Rachel Bloom sebagai Barb, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 10 April 2020 dan mendapat skor sebesar 6,1 di IMDb, di-vote lebih dari 17.000 pengguna akun dengan di-rated PG. Film yang kelima atau terakhir ini adalah film animasi yang sangat menghibur dan bisa ditonton bersama keluarga kalian. Film ini berjudul Soul. Film ini menceritakan tentang lelaki dewasa bernama Joe Gardner yang sangat mencintai musik jazz. Setelah bertahun-tahun merasa terjebak sebagai guru musik, akhirnya Joe memiliki kesempatan untuk menjadi musisi. Namun selangkah menuju impiannya itu, Joe terlibat satu kejadian spiritual dan dia masuk ke dunia ambang hidup atau mati. Penonton harus buang jauh-jauh pikiran bahwa film ini dikhususkan untuk anak-anak, tapi bukan berarti anak-anak nggak boleh nonton film ini. Seperti yang udah disinggung, film ini bukan film tipikal karya Pixar yang biasanya menggunakan sudut pandang anak-anak. Soul menampilkan sudut pandang dari orang dewasa yang tengah alami life crisis. Jalan cerita didominasi kisah Joe Gardner sebagai tokoh utama yang galau soal hidup. Film ini mengajak semua penontonnya untuk merenungkan hidup masing-masing. Kalau dilihat dari segi animasinya, gua lihat Disney dan Pixar sudah jauh berkembang, di mana gambar dan gerakan mereka terlihat lebih halus dan sekaligus nyata. Dan menurut gue sendiri, Soul juga dapat dinikmati oleh anak-anak karena visual dan animasinya yang ciamik. Film Soul ini disutradarai oleh Pete Docter dan pengisi suaranya dimainkan oleh Jamie Foxx sebagai Joe Gardner, Tina Fey sebagai 22, Amir Khalid Thompson sebagai Carly, David Diggs sebagai Paul, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 11 Oktober 2020 dan mendapat skor sebesar 8,1 di IMDb, di-vote lebih dari 217.000 pengguna akun dengan di-rated PG. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film animasi petualangan terseru dan dijamin filmnya baru-baru semua. Kalau kalian ingin menambahkan list film seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan yang terpenting, subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kali ini kurang menarik. Lalu share video ini, gua Are, see you in the next film.